Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit, selamat datang di channel saya. Teman-teman, apa kabar? Pernah bayangin nggak kalian berdiri di sebuah tempat gitu ya, dimana langit sama bumi itu seakan-akan tuh kayak jadi satu, kayak ada titik temunya. Nafas kalian tuh seolah-olah tersengal-sengal ya, karena udaranya tipis banget. Karena itu adalah titik temu antara bumi dan langit. Nah, di depan mata ada hamparan padang rumput yang luas banget. Ini disebut BAM Idunya atau atap dunia. Ini bukan metafora, ini beneran. Kalian lagi ngebayangin dataran tinggi Pamir. Tapi Pamir ini bukan cuma soal pemandangan yang bikin hati bergetar, bukan sesuatu yang enak dilihat mata. Dia ini kayak buku sejarah raksasa yang terbuka. Udah gitu di setiap lembahnya itu, setiap sungai, setiap batu yang berserakan, itu dia nyimpen cerita. Cerita-cerita yang umurnya bukan cuma ratusan, tapi bahkan ribuan tahun. Cerita yang jadi kayak cikal bakal legenda di berbagai peradaban. Dari mulai Persia, India, sampai Yunani kuno. Nah, di video kali ini, kita bukan cuma mau lihat pemandangannya. Kita mau sama-sama nyelam, bukan ke laut. Kita mau ngobrol santai, tapi serius tentang misteri yang disimpan di Pamir tadi. Kita bakal bicara tentang kerajaan-kerajaan yang hilang, tentang pahlawan yang tragis, tentang melawan kekaisaran terkuat di zamannya, dan juga tentang gimana daerah yang kayaknya terpencil banget nih, tapi justru jadi pusat pertemuan budaya yang ada di dunia. Mungkin ini bakal jadi perjalanan yang panjang teman-teman, jadi siap-siap ya, ambil cemilannya, tarik nafasnya dalam-dalam, dan kita bakal sama-sama naik ke atap dunia. Pertama-tama, biar kita nggak tersesat nih ya, kita kenalan dulu deh secara geografis sama si Pamir ini. Bayangin sebuah titik raksasa di jantung Asia. Di sebelah utara ada Tajikistan sama Kirgistan. Di selatan ada Afghanistan dan Pakistan. Di timur dia nyambung ke pegunungan Himalaya. Himalaya yang perkasa itu. Termasuk ujung barat Cina. Bisa dibilang ini adalah daerah yang sangat tinggi, luar biasa. Dengan rata-rata ketinggiannya itu 4.000 meter di atas permukaan laut. Dan puncak-puncaknya ada yang nyampe 7.000 meter lebih malah. Salah satunya Puncak Ismail Samani. Nah, karena lokasinya yang sentral banget gini nih, Pamir ini akhirnya dapat banyak nama dan julukan. Jadi, orang Persia kuno itu mereka udah dagang ke situ tuh sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, mereka manggilnya yang tadi BAM Idunya atau atap dunia tadi. Itu bukan cuma pujian sih kalau menurut saya, itu kayak sebuah deskripsi, cerminan. Jadi bagi mereka, ini tuh memang tempat tertinggi yang mereka ketahui. Terus kalau di dalam kosmologi Hindu dan Buddha, ada gunung legendaris namanya Mount Meru atau Semeru yang dianggap sebagai porosnya alam semesta, pusatnya dari dunia. Jadi banyak ahli nih yang percaya kalau konsep Meru ini itu tuh sangat mungkin terinspirasi oleh kemegahan dan isolasinya Pamir. Dan ini yang keren nih. Bahkan ya, mitologi Yunani nih kemungkinan besar itu nyebut-nyebut Pamir dalam legenda Jason and the Argonauts yang nyari bulu domba emas itu. Terus ada referensi ke pegunungan Kimon namanya. Nah, di kaki pegunungan ini itu ngalir sungai yang mengandung emas. Nah, di Pamir, tepatnya di sungai Pamir, emas placer atau emas aluvial itu emang beneran ada dan ditambang secara tradisional sampai sekarang. Jadi bisa jadi dong ya para pedagang yang pulang dari Pamir bawa cerita gitu kan tentang wah di sana tuh ada sungai emas apa segala macam gitu ke masyarakat sana. Sampai ya akhirnya sampailah gitu kan ke telinga orang-orang Yunani kuno. Yang akhirnya mereka terinspirasi untuk membuat suatu cerita yang seperti tadi. Nah, dari sini aja kita udah bisa lihat ya, Pamir itu bukan cuman sebidang tanah, bukan onggokan dataran tinggi, bukan. Dia adalah
kayak kanvas berbagai peradaban yang jelas ngelukisin imajinasi mereka tentang tempat yang paling sakral dan paling ekstrim di dunia. Nih coba ya, sekarang kita masuk ke babak yang bikin merinding, yaitu tentang mencari jejak kerajaan-kerajaan yang hilang. Pasti pernah denger dong kalian tentang Shangri-La, ya kan? Ini adalah tempat tersembunyi di Himalaya yang damai, yang abadi, yang penuh sama kebijaksanaan. Itu adalah fiksi di tahun 1933. Tapi, ya seperti semua fiksi yang bagus lah, dia pasti punya akar dalam realita. Kan gak mungkin tiba-tiba tercipta. Akarnya mungkin ada di sini, ada di lembah Wakhan. Bayangin nih, sebuah jalur tanah sempit banget gitu. Jadi kayak gang lah gitu ya, di antara gedung-gedung pencakar langit. Cuma gedungnya ini adalah pegunungan Pamir di utara dan Karakoram di selatannya. Ini tuh tempat yang sangat terisolasi. Jadi buat kesana perjalanannya berat banget. Tapi kalau di masa lalu, ini adalah salah satu jalur sutra yang paling penting dalam era perdagangan. Para pedagang ini milih lewat jalan sini untuk hindarin gurun pasir yang lebih ganas di bawah. Nah, di lembah-lembah Wakhan yang subur ini, oasis-oasis itu terbentuk. Di sinilah para penggembara pedagang itu istirahat, tukar-tukaran barang barter ya kan, dan saling tukaran cerita, jadi ngobrol, gosip. Kepikiran gak sih siapa yang nguasain daerah strategis itu waktu dulu? Yang pertama ada Kekaisaran Kushan, itu di abad 1-3 Masehi. Ini adalah kekuatan raksasa. Bayangin nih, sebuah kekaisaran yang nguasain dari Asia Tengah sampai India Utara. Mereka itu super kaya karena ngontrol jalur perdagangan, ngontrol jalur sutra. Ibu kotanya mungkin ada di sekitar Afghanistan Utara atau Tajikistan Selatan. Deket banget tuh sama Pamir. Yang menarik, mereka punya toleransi beragama yang sangat tinggi, keanekaragaman yang luar biasa. Mereka itu nyembah dewa-dewa Yunani, nyembah dewa-dewa Persia, terus Buddha juga. Nah semuanya itu campur aduk, karena kan macam-macam orang yang ke situ. Peninggalan mereka yang paling megah itu adalah patung Buddha Bamiyan yang ditembak Taliban tahun 2001. Raksasa yang berdiri di tebing itu adalah bukti nyata betapa makmur dan berbudayanya kerajaan yang akarnya ada di sekitar Pamir ini. Yang selanjutnya akibat pengaruh Tibet dan Persia Sasania. Setelah Kushan runtuh nih, kekuatan lain berganti-ganti kan, digantikan Kekaisaran Tibet. Ini tuh sempat nguasain sebagian Pamir, ninggalin jejak bahasa dan budaya, karena itu kayaknya yang paling mudah tersebar ya. Kekaisaran Persia Sasania juga pengaruhnya kuat nih. Mereka bawa budaya Zoroastrianisme. Nih ya, kalian bayangin kehidupan di lembah-lembah Pamir dan Wakhan ribuan tahun lalu. Jadi masyarakatnya itu hidup relatif damai, dikelilingin sama gunung-gunung yang kayak nge-cover, melindungi mereka. Mereka makmur dari segi perdagangan, mereka menyembah dewa-dewa mereka, dan mereka mengembangkan juga seni yang indah. Sampai suatu ketika kerajaan mereka runtuh, tiba-tiba hilang, ditelan konflik dan ditelan waktu. Sisa-sisa peradaban mereka tuh kayak terkubur gitu di bawah pasir dan waktu. Tapi kalau misalnya lihat yang kayak tadi, bukannya harusnya ini adalah salah satu kunci bisa jadi resep lahirnya legenda Shangri-La, ya kan? Ya nggak sih? Sebuah tempat yang damai gitu kan, makmur, udah gitu tiba-tiba hilang, tiba-tiba jadi mitos. Baiklah, sekarang kita geser timeline dulu ke abad 8 Masehi. Dunia lagi berubah nih. Kekaisaran Arab Muslim di bawah kekhalifahan Umayyah itu lagi melakukan ekspansi. Mereka udah menaklukkan kekaisaran Persia Sasania dan sekarang mendorong masuk ke Asia Tengah. Prosesnya nggak selalu damai ya. Jadi banyak masyarakat lokal di Transoxiana yang sekarang adalah Uzbekistan dan Tajikistan yang masih Buddha, Zoroastrianisme
Zoroastrian atau Kristen Nestorian. Mereka tuh ngerasa dijajah, ngerasa dipaksa bayar pajak tinggi. Udah gitu mereka ngerasa budayanya juga terancam. Nah, ketika ini terjadi, tekanan-tekanan tersebut, muncullah nih seorang pria yang katanya karismanya itu luar biasa. Namanya adalah Hasyim Ibnu Hakim. Tapi di dunia lebih dikenal sebagai Al-Muqonna atau The Veiled Prophet atau Nabi bertopeng. Kenapa topeng? Nah, ini nih yang jadi bagian misteriusnya. Kalau menurut pengikutnya, wajahnya ini katanya memancarkan cahaya ilahi yang terang banget, terlalu terang nih buat dilihat sama mata manusia biasa, kayak Nabi Musa lah gitu. Tapi versi lain bilang katanya dia cacat wajahnya, jadi katanya topeng itu tuh buat nutupin. Tapi kalau menurut saya sih ya, yang paling mungkin, paling masuk akal, ini tuh kayak strategi politik aja gitu kan, strategi politik dan strategi spiritual yang jenius. Jadi topeng ini tuh menciptakan kayak misteri yang bikin dia tuh nggak bisa dibaca, ya kan? Terus udah gitu ningkatin wibawanya, lebih pede dong. Dia bukan manusia biasa, dia adalah simbol kan gitu. Terus ajarannya gimana? Ah, ini menarik nih. Dia nggak main ganti agama sepenuhnya. Jadi ajarannya itu adalah fusion cuisine spiritual. Jadi dia ambil sedikit dari Islam, ambil sedikit dari Zoroastrianisme dengan kayak konsep terang gelapnya gitu. Abis itu dia dicampurin pakai keyakinan lokal soal reinkarnasi. Intinya dia bilang Tuhan itu sudah memanifestasikan dirinya melalui berbagai nabi katanya, dan sekarang dia Al-Muqonna ini adalah perwujudan terakhir dan tertinggi dari Tuhan itu sendiri. Dia itu sampai menjanjikan masyarakat yang tertindas supaya lebih tertata gitu. Dia menjanjikan mereka bakal selamat di dunia baru yang adil, kayak gitu-gitu. Dan orang pun ya akhirnya kan berbondong-bondong yang ngikutin dia gitu, ngikutin keyakinan yang dia bawa itu. Mereka percaya, dari mulai petani, ada pengrajin juga, sampai kayak bangsawan-bangsawan Persia yang kesal sama pemerintah Arab lah gitu. Akhirnya ya udah deh ngikutin aja gitu. Jadi bisa dibilang karena banyak pengikutnya, akhirnya dia jadi punya pasukan yang jumlahnya besar. Terus basisnya di mana? Ya basisnya di Pamir tadi. Jadi tepatnya di sebuah benteng yang namanya Sanam atau Kuhsan. Jadi dia pilih lokasi yang paling strategis di pegunungan yang sulit ditembus gitu kan, supaya pertahanannya luar biasa. Medan yang cuma dikenal baik sama penduduk lokal aja. Jadi kalau orang lain masuk itu kan mereka nggak tahu ya. Nah dari sini dia meluncurkan serangan-serangan gerilya yang bikin pusing pasukan khalifah tadi. Pemberontakannya ini tuh bisa dibilang berlangsung lumayan sengit ya, dari tahun 776 sampai tahun 780 Masehi. Dia tuh ngelawan pasukan Khalifah Al-Mahdi dari kekhalifahan Al-Basiyah yang udah ngegantiin Umayyah. Jadi pasukan khalifah yang besar dan terlatih itu kewalahan ngadepin taktik gerilyanya Al-Muqonna yang tentunya dengan medan yang sekejam itu. Tapi pada akhirnya tekanan terlalu besar nih. Pasukan Abbasiyah ngepung benteng terakhirnya. Udah nggak ada jalan keluar. Dalam keadaan terpojok gitu, Al-Muqonna memilih akhir yang dramatis dan tragis. Jadi dia nih nggak mau nyerah, nggak mau dipermalukan. Nah, menurut legenda nih, dia ngadain pesta penjamuan terakhir bareng sama pengikut setianya. Udah gitu, dia naik ke atas menara dan lompat ke dalam tungku api yang nyala. Yes, dia bakar dirinya sendiri sampai habis. Tapi beberapa versi juga bilang kalau dia tuh membakar seluruh bentengnya juga. Hampir sama ya berarti prinsipnya sama orang-orang Jepang, dimana ketimbang menyerah pada musuh, ketimbang mengaku kalah, lebih baik bunuh diri. Harakiri ya. Kematiannya yang berapi-api itu tuh nggak mengakhiri cerita ya. Ini tuh malah jadi bikin cerita dia abadi, bikin karakter dia jadi abadi. Dia berubah nih, dari pemberontak malah jadi legenda rakyat, simbol perlawanan orang kecil katanya. Jadi terhadap kekuatan adidaya pada saat itu. Nah, kisahnya ini diabadikan di dalam puisi epik, terus cerita lisan gitu di seluruh Asia Tengah. Yes, dia adalah Ghost of the Pamirs, hantu yang membisikkan cerita tentang pemberontakan dan harga diri.
Jadi nih, setelah semua kejayaan dan tragedi itu, apa warisan Pamir untuk dunia modern? Ada satu jalur sutra. Ini adalah jantung pertukaran global. Jadi Pamir itu bukan tembok, tapi jembatan. Melalui lembah-lembahnya, bukan cuma sutra yang lewat. Buddhisme nyebar dari India ke Cina dan Tibet. Teknologi kertas dari Cina nyebar ke barat, mengubah cara manusia mencatat sejarah. Agama Islam sendiri juga masuk dari konsolidasi ke Cina lewat sini juga. Bahkan gen dan penyakit ikut pindah lewat jalur ini. Jadi bisa dibilang Pamir adalah internet fisik lah gitu di zaman kuno. Yang selanjutnya The Great Game, papan catur para imperialis. Di abad ke-19 dunia itu lagi diramaikan sama persaingan dua raksasa ya. Kaisaran Rusia yang pengen ekspansi ke selatan gitu kan. Udah gitu British India yang takut kalau Rusia nyerang. Nah, medan persaingan mata-mata dan perang dingin mereka ini ya di Asia Tengah, terutama di Pamir. Jadi periode ini itu disebut The Great Game. Para mata-mata legendaris gitu kayak Britain's Francis Young Husband sama Russia's Bronislav Dombashevsky itu tuh saling berkirim kabar untuk memetakan daerah yang masih blank lah di peta itu. Nah, perbatasan aneh dan koridor Wakan yang kita lihat di peta sekarang itu adalah hasil langsung dari perundingan mereka. Itu tuh kayak kompromi untuk bikin buffer zone antara Rusia dan British India tadi. Yang selanjutnya adalah para penjaga terakhir, yaitu suku Pamiri. Nih sampai hari ini nih, Pamir bukanlah tanah kosong. Suku-suku kayak Waki gitu ya, yang isinya petani, tinggal di lembah. Terus Kirgis, isinya pengembala, nomaden di dataran tinggi. Itu pewaris sah dataran ini. Mereka itu adalah turunan dari semua pelaku sejarah tadi. Bahasa mereka, tradisi mereka, musik mereka, budaya mereka, tahanan mereka menghadapi lingkungan yang keras, itu adalah warisan hidup yang bisa dibilang paling berharga lah dari si atap dunia. Oke teman-teman, dari tadi nih kita udah jalan-jalan panjang banget gitu kan ya. Udah dari zaman perang apa segala macam. Kita udah lihat nih gimana sih dataran tinggi Pamir itu. Bukan cuma fenomena geografis loh, tapi juga fenomena budaya dan sejarah. Kan gitu ya. Dia ini bisa dibilang inkubatornya legenda, tempat mitos-mitos besar dunia lahir dari yang fakta, kenyataan dicampur sama fiksi. Dia bisa dibilang kuburan dan benteng juga. Dia nyaksiin kejayaan kerajaan Kushan, perlawanan heroik Al-Muqonna. Dia menyaksikan saksi bisu. Dia juga adalah jembatan abadi yang ngubungin dunia, area perdagangan. Dia jembatan dunia dari masa lalu sampai saat ini. Dari dia nih, kita dapat pelajaran bahwa tempat-tempat paling terpencil sekalipun itu punya suara. Suara ini tuh mungkin cuma bisikan angin di padang rumput tinggi kan gitu ya. Tapi kalau kita dengar dengan seksama, dia cerita kok. Dia cerita tentang kisah-kisah terbesar umat manusia. Dia cerita tentang pencarian makna, tentang perjuangan untuk kebebasan, tentang pertemuan antar peradaban. Mungkin suatu hari kalian bisa ke sana, berdiri di tepi danau Karakul, hirup udara tipisnya, udah gitu rasain deh getaran sejarah di sekeliling kalian. Pengen sih kayak gitu. Sekian perjalanan kita kali ini. Makasih banyak udah nonton video saya kali ini. Kalau kalian suka cerita panjang dan berharga sejarah kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.